Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, ini kami umat-Mu Tuhan telah berkumpul di tengah-tengah keluarga Bapa Es Huta Barat, di mana Tuhan semuanya itu kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik keluarga kami yang jauh. Kami sudah dikumpulkan Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, itu semuanya kami berterima kasih kepadamu atas campur tangan Tuhan, sehingga kami diberi kesempatan hari yang baik pada saat ini untuk mengingat kembali Tuhan telah memanggil kekasih kami di tengah-tengah keluarga ini. Bapa di surga, Engkau layak berkarya di dalam perjalanan apa-apa yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, itu yang kami renungkan pada saat ini. Kami bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa atas segalanya yang ada di muka bumi ini. Nyatakan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, saudara-saudara kami yang masih ada di perjalanan hendak menuju tempat ini, sertai mereka Tuhan dan tibakan di tempat ini, sehingga kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Bapa di surga. Bapa, acara ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan dan berakhir nantinya kami serahkan di tangan kuasa Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, jadikanlah firman-Mu itu menjadi penambah-penambah iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita membaca Mazmur yang Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan. Kan kasihan banyak yang mau ikut ya. Sebab Ia mendengarkan. Saya sastra Rusia UI juga. Kepadaku. Angkatan berapa? Angkatan 2020. Kepadanya. Tali-tali maut telah Ketemu dari sastra Rusia UI. Dan kebenaran terhadap dia Boleh foto nggak, Bu? menimpa aku. Aku mengalami Salam buat Banggas ya. Oh iya. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. ya Tuhan, luputkan kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 244.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bacaan pada ibadah saat ini akan diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, Mari Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur senantiasa kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa hadir, senantiasa menyertai dan memberikan yang terbaik atas kehidupan kami. Dan dalam kebersamaan kami dan persekutuan kami di saat ini, ketika kami memperingati akan kebesaran kasih Tuhan, sehingga keluarga Samuel Huta Barat boleh melalui peristiwa duka hingga di saat ini tiba di hari yang ke-100, kami percaya itu semua hanya karena tuntunan saja, tuntunan Tuhan saja. Untuk itu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ini senantiasa mohon kiranya Tuhan menuntun langkah kehidupan kami lewat firman-Mu, lewat kehendak-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ketika kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memimpin kami, kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga ketika firman Tuhan kami baca dan kami renungkan, kami diberikan hikmat dan pengetahuan untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu lewat firman yang kami baca dan renungkan, sehingga lewat tuntunan Roh Kudus juga kami yang telah memahami firman-Mu dan kehendak-Mu boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 20 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, firman Tuhan menyatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kita digemparkan oleh peristiwa yang terjadi di Malang, di Kanjuruhan, ketika ada kericuhan dan menyebabkan 127 orang meninggal dunia. Peristiwa yang begitu menggemparkan, bukan hanya satu Indonesia saja, tapi bahkan juga dari luar negeri ada simpati-simpati yang ditunjukkan. Apa yang kemudian menyebabkan peristiwa itu? Kenapa sampai jatuh korban begitu banyak? Ada beberapa pandangan, ada beberapa perkiraan. Ada yang katakan bahwa itu karena tindakan dari sebagian supporter yang melakukan tindakan anarkis. Ada yang katakan wah itu karena cara polisi atau pihak keamanan yang menangani dengan cara yang kurang tepat sehingga menimbulkan kepanikan. Wah, ada yang katakan bahwa ini karena bangunan stadionnya yang kurang memadai, pintunya terlalu kecil, tangganya terlalu curam dan lain sebagainya. Sehingga dalam kepanikan akhirnya orang jatuh berhimpitan dan lain sebagainya. Apapun alasannya gitu ya, kita jangan mendahului dulu mengambil kesimpulan bahwa ini karena itu atau karena yang lain gitu. Karena prosesnya masih berjalan, kita belajar dari saudara kita yang akhirnya dapat kecaman banyak gitu ya, karena belum ada hasil keputusan persidangan, wah udah mulai ambil kesimpulan, bilang begini begitu dan lain sebagainya di media sosial. Nah,
Tapi apapun yang peristiwa di Kanjuruhan itu, apapun penyebabnya, baik karena aksi sebagian supporter atau karena bangunan stadionnya atau apapun itu, maupun juga oleh tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan atau kepolisian, tapi yang diyakini oleh banyak orang, apapun penyebabnya, tapi itu terjadi karena ada kepanikan. Ketika orang begitu banyak, ribuan orang panik, bingung dan lain sebagainya, mereka berhimpitan satu dengan yang lain, akhirnya korban berjatuhan. Bukan sedikit, tapi 127 orang. Dari situ terlihat itu salah satu contoh untuk membuktikan bahwa kepanikan merupakan hal yang begitu merusak. Ketika kita panik, maka kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita sembarangan melakukan dan lain sebagainya, akhirnya bukan hal yang baik yang terjadi, malah hal yang semakin runyam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud menyadari itu, bahwa ketakutan, kepanikan, kekhawatiran yang berlebihan kemudian dapat membuat dia tidak dapat menjalani atau mengambil sikap dengan baik. Dia menyadari kemudian bahwa dalam pengalaman hidupnya ada sekian banyak peristiwa yang dialami. Ada masa ketika dia harus menghadapi ancaman-ancaman yang luar biasa, ancaman kematian, tantangan-tantangan yang besar, dan lain sebagainya. Ada masa-masa juga ketika dia begitu berbahagia, begitu bersukacita, peristiwa-peristiwa itu silih berganti, akan tetapi kemudian yang membuat dia bisa menjalani itu semua dengan baik, karena dia tetap tenang di dalam Tuhan. Walaupun kita tahu Daud akhirnya melakukan kesalahan di mata Tuhan, dia lengah, tapi dari Mazmur ini yang tidak ditahu kapan ditulis, apakah di masa awal ketika dia menjadi raja, atau sebelum dia menjadi raja, atau di masa-masa akhir kepemimpinannya atau pemerintahannya, tidak diketahui. Tapi apa yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 23 ini, yang begitu dikenal oleh banyak orang, betapa Tuhan menjadi gembala, itu keyakinan dia, itu refleksi imannya, itu hasil dari perjalanan kehidupannya, keyakinan bahwa apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia bisa capai, itu semua karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang memimpin, karena Tuhan yang menjadi gembala. Daud yang adalah ketika muda adalah seorang gembala, dia menyadari betul bagaimana tugas seorang gembala terhadap dombanya. Ketika ada tantangan, maka gembala itu harus menjaga dengan baik. Ketika ada ancaman, gembala harus melindungi domba-dombanya dengan baik. Dan gembala juga harus kemudian menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya, dan itu yang kemudian menjadi keyakinan iman atau refleksi dari Daud atas hubungannya dengan Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhan adalah gembala yang senantiasa memimpin, yang senantiasa menyediakan kebutuhannya, yang ia gambarkan dengan kata-kata takkan kekurangan aku. Bagaimana Tuhan kemudian membaringkan seperti gembala yang membaringkan domba di rumput yang hijau dan membimbing ke air yang tenang. Begitu juga Tuhan senantiasa memberikan kebutuhan-kebutuhan, sehingga Daud meyakini dalam hidupnya dia tidak merasa kekurangan di dalam Tuhan. Bahkan kemudian bukan hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi Daud di ayat yang ketiga dia katakan, ia menyegarkan jiwaku. Jiwanya kemudian mengalami kesegaran. Dia mengalami kekuatan yang baru karena Tuhan menyatakan janjinya. Tuhan tetap setia pada janjinya, di mana Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai anak-anaknya. Tuhan senantiasa menyertai umatnya. Seperti yang ia nyatakan mulai dari nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian kepada bangsa Israel, begitu juga Tuhan nyatakan kepada Daud. Sehingga dia senantiasa disegarkan. Dia senantiasa memperoleh kekuatan yang baru karena Tuhan setia pada janjinya. Dan itu yang kemudian membuat Daud meyakini, sehingga walaupun dia mengalami pergumulan, walaupun dia berada dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Seberat apapun pergumulan yang dia hadapi,
sebesar apapun ancaman yang dialami, dia tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjaga. Sama seperti gembala yang menjaga dengan tongkat dan gadanya untuk menghalau segala ancaman, untuk menghalau segala hal-hal yang dapat mengganggu domba-dombanya, maka Tuhan juga senantiasa ada dengan kekuatannya untuk menghalau segala ancaman, tantangan, pergumulan-pergumulan kehidupan. Dan itu kemudian Daud buktikan dalam kehidupannya. Betapa kemudian ketika dia berada dalam ancaman Saul misalnya, dia harus berlari, harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dia harus menghadapi tantangan yang begitu besar sehingga untuk selamat dia harus pura-pura gila. Tapi ketika semua dilalui, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kita bisa baca di Mazmur 34. Sehingga apa yang Daud katakan, betapa dia tidak mengalami takut di tengah ancaman, tantangan, itu bukan hanya kata-kata atau syair yang indah yang ia tuliskan dalam Mazmurnya, tapi itu juga gambaran akan keyakinan imannya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi. Tuhan tidak hanya memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani, Tuhan juga senantiasa menyegarkan jiwa, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, lalu Tuhan juga menghalau dari segala ancaman. Dan di ayat yang kelima, Daud katakan bahwa Tuhan kemudian menyediakan hidangan baginya di hadapan lawan. Tuhan memberikan kemenangan baginya, Tuhan memberikan kebesaran baginya. Ketika Daud menjadi domba yang terus berada dalam tuntunan Tuhan, dia meyakini bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kebutuhan-kebutuhannya, tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Sehingga di penutup Mazmur ini, Daud katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Tidak hanya dalam kehidupan di dunia, tapi masih di ayat yang ke-6, Daud katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sehingga damai sejahtera, perlindungan Tuhan itu dialami dalam kehidupan di dunia, juga hingga pada saat hidup di dalam kerajaan Allah, hidup dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan Mazmur Daud, ini merupakan keyakinan iman Daud atas begitu besar kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Maka marilah ini juga menjadi nyanyian kita. Tidak hanya kemudian Mazmur ini menjadi salah satu Mazmur yang paling banyak gitu ya dibuatkan lagu. Ada begitu banyak versi lagu tentang atau yang didasari pada Mazmur 23 ini. Ada yang Tuhan adalah gembalaku dan lain sebagainya. Di kitab bakti juga ada, tapi saya nggak tahu bahwa di kitab bakti nyanyikannya bagaimana. Tapi ada berbagai versi. Bukan hanya kemudian Mazmur ini diubah menjadi satu lagu yang dinyanyikan, tapi itu kemudian menjadi nyanyian kehidupan yang senantiasa dinyatakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahwa kita masing-masing tentu akan mengalami pergumulan dan tantangan. Kita akan mengalami berbagai peristiwa. Maka marilah untuk kita tetap dapat mencapai kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, untuk kita tetap dapat perlindungan dan dapat kemenangan di dalamnya, marilah kita menjadi domba-domba yang senantiasa setia berjalan padanya, senantiasa mengandalkan kuasa-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan inilah juga yang menjadi keyakinan iman, yang menjadi pegangan bagi keluarga Samuel Huta Barat di tengah peristiwa duka yang dialami. Ada begitu banyak tantangan, betapa sempat mengalami tekanan-tekanan. Bahkan di awal tentu saja peristiwa duka ketika didengar, bahkan ketika keluarga ada di kampung halaman, itu merupakan suatu yang menimbulkan rasa kaget, rasa sedih, rasa penuh tanya dan lain sebagainya, bergejolak. Ditambah lagi sempat mengalami intimidasi, kebingungan dan lain sebagainya. Tapi ketika keluarga bersama-sama kemudian tetap hidup dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan juga menyatakan kuasa.
kita bisa tiba di hari ini ketika kita mengucap syukur atas 100 hari penyertaan Tuhan pasca meninggalnya saudara kita, rekan kita, anak kita, Joshua. Maka marilah ini juga kemudian menjadi pegangan kita untuk melangkah di waktu-waktu selanjutnya, menjadi pegangan keluarga untuk melangkah di waktu-waktu selanjutnya. Dalam 100 hari ini kita bisa melihat betapa Tuhan berkarya atas kehidupan keluarga Huta Barat melalui keluarga besar, melalui kehadiran HBB, PBB, melalui kehadiran tim pengacara, melalui kehadiran berbagai macam orang yang ada di seluruh Indonesia, melakukan aksi-aksi simpatik, pembakaran lilin dan lain sebagainya, bukan hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Betapa kemudian di balik peristiwa duka yang dialami oleh keluarga, ada karya Tuhan yang bisa kita lihat. Betapa keluarga tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kita perlu mengucap syukur karena kita sebagai keluarga, sebagai bagian dari HBB, PBB, tim pengacara, keluarga besar, kita sebagai persekutuan jemaatnya, secara khusus GTB Alpha Omega, kita dipakai menjadi alat Tuhan untuk senantiasa membimbing, senantiasa menguatkan keluarga. Maka marilah kita senantiasa menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada. Dan ketika kita menghadapi pergumulan, Ini rumahnya. Dan karena itu, maka marilah kita Ini dalam rumahnya Joshua. dalam proses pengungkapan. Ini di dalam rumahnya Joshua. Nih, suara Inang kedengeran nggak? Ini tempat Joshua disemayamkan. Ingat kan? Waktu datang rombongan Hendra Kurniawan itu. Nah, kedengeran ya? Yuk. Foto di sana, yuk. Ini siapa ini? Coba kenalin satu-satu. Namanya asli kan? Santi Huta Barat. Lihat sini, lihat sini. Santi Huta Barat. Nah, ini saudara-saudaranya Joshua. Ngomong. Saya Guru Lubis, Berenya Huta Barat. Horas Inang. Horas Inang. Huta Barat ini. Iya nih, kita nanti makan nanas. Ini belakang rumahnya Joshua. Kelihatan nggak? Iya benar, Hendra Kurniawan masuk pakai sepatu, padahal sepatu kita taruh di luar semua tuh. Ini luar belakang. Nah, ini dapurnya dari rumahnya Joshua. Ini halaman belakang. Nah, ayo siapa mana tadi yang mau? Ayo mau foto yuk. Ini di YouTube nih live. Coba kenalin dulu siapa namanya satu-satu. Ini di YouTube. Ayo. Ini belakang rumahnya Joshua. Siapa ini? Namanya Guru Huta Guru Huta Barat. Tuh cantik banget putih kan? Guru Huta Barat memang cantik-cantik. Saya yang di Guru Huta Barat. Nah, Anggota PBB. yes. Pemuda Batak Bersatu. Nih, inilah yang ada di bagian dapur. Sini coba. Bareng sama Inang nih. Kita semua tuh. Parhobas, Bang. Banyak. Kakak Parhobas. Lagi mau Banyak juga nyiapin Huta Barat. makanan. Gitu. Huta Barat. Itu Huta Barat semua. Bagian Parhobas tapi kan harus dimasukin juga di YouTube-nya Inang ya. Ini yang penting, kalau nggak ada Parhobas nggak jadi acara. Ini yang paling penting tuh. Yang paling penting. Nah, Hasilnya. hasil karyanya Parhobas. Artinya yang bekerja di dapur. Ini dari HBB. Dari HBB. Coba kenalin dulu siapa? Simatupang, saya Simatupang. Horas dari Dari Huta Barat. bilang dong dari Horas Pangsumbatan. Dari Horas Pangpata. Nah. Dari Huta Barat. Dari Huta Barat. Huta
Barat. Semua Huta Barat berkumpul di sini. Ya, Huta Barat berkumpul semua ini. Boru bere udah bere. Hebat. Hebat semua. HBB, PBB ada semua di Gabung sini. semuanya. Yes. Satu semua. Yes. Ya, oke. 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 Harga mati. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini belakang rumahnya Joshua, mau lihat nggak? Ya, Inang tunjukin ya. Tuh. Nah, kamu siapa sayang? Pak Tiwi. Mbak Tiwi. Ibu Pertiwi. Mbak Tiwi. Mbak Tiwi tetangga. Ya, tetangga kita. Tuh, Mbak Tiwi dari catering ya? Iya. Apa makanan kita? Daging Daging nila sama ayam. Oke, Mbak Tiwi masak sendiri atau di mana, Mas? Iya, di tempat ibu. Oh, tuh, Mbak Tiwi, bagian cateringnya. Ayu, nganggo jilbab abang. Iya toh? Nah, ini tempat masaknya. Tempat panggangan. Iya tuh, lihat tuh memanggang nih di halaman belakang. Ini ada pohon mangga. Ya. Pohon tebu. Daun salam. Jadi tinggal ngambil sendiri. Ini ada daun-daunan tuh, pisang, pepaya. Banyak ya jeruknya ya. Oh, mana? Nah, ini kebun yang suka nanam adalah mamanya Joshua, Ibu Rosti. Lihat nggak tuh? Banyak jeruk nipisnya. Tuh. Reza ada dong, tadi udah ketemu. Ini belakangnya ini kan sekolahan, jadi ada halamannya. Tuh, jadi luas banyak tanamannya. Tuh, Inang tunjukin. Reza ada di depan, tadi udah ketemu sama Inang. Nah, ini kan bagian belakang halamannya. Nah, mau tahu nggak depannya apa? Depannya ini nih. Sekolahan. Lihat kan? Ini hadap-hadapan. Tarinang fotoin ya. Amin, terima kasih doa-doanya ya. Bentar ya. Nah, ini rumahnya Joshua. Ini adalah sekolahan. Tuh, jadi di seberangnya. Tadi dibikin tenda. Nah, ini jendela sekolahan. Jadi rumahnya Joshua seberangan dengan sekolahan. Ini sekolahan. Terus ada tanah di depannya. Tanah di depannya, terus itu langsung rumahnya Joshua. Nah, ini taman. Terus ada jeruk nipis tadi. Nah, itu kantor desa. Ada pendopo. Ada kantor desa. Mau jalan-jalan nggak di belakang rumahnya Joshua? Jalan-jalan ya sama Inang ya. Nah, ini kantor desa, ini ada pendopo. Peluk cium dari keluarga di Jakarta, Siti Haja. Terima kasih, PBB hebat ya. Shalom, waalaikumsalam nih. Ini kantor desa, di seberangnya sekolahan. Rumah Joshua itu di depannya sekolahan juga, jadi deket-deketan. Nah, Inang kan tadi udah di depan, nanti kita lihat lagi yang sedang ibadah. Sekarang pengen tahu kan sekeliling di Sungai Bahar itu seperti apa tuh. Gitu. Ini di belakangnya. Tanahnya lumayan besar, tapi rumahnya kecil karena tanahnya tanah sekolahan. Jiwa reporter kan dulu tahun 2000 di Metro. Nah, ini kalau masuk dari belakang begini rumahnya Joshua tuh. Ini pintu belakang tuh. Itu Elana Burju itu. Elana Burju. Marhobas ini nambung. Marhobas dong. Nyalanya. Ini Pertali na sepatu nyalapnya dibuat namburu. buka di sini. Belum mandi kok tahu? Si Inang belum mandi jam 5. Jam 5 udah jalan ke airport tadi. Sorry. Kelihatan ya Inang belum mandi ya? Nah, ini rumahnya, masuk ke dalam. Tadi sudah Inang kasih tunjuk ya.
dapurnya, kamar mandinya, berita barat. Sehingga itu masyarakat sudah yang mendampingi Nah, lihat nggak itu? Inang yang desain tuh dari Jakarta, 100 hari. Dan begitu ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan sehingga segala ancaman atau Bukan itu teman, bukan istrinya. tim pengacara tetap dalam kekuatan, dalam keberanian menghadapi segala cara Tuhan yang berkata. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata. Salam dari Belanda, Fanny De Jong, Nanang 123. Tuh, udah mulai acaranya. Dan segala tanggung jawab yang jalan, kiranya Tuhan memberkati. Sama-sama menghabarat dalam pekerjaan dan usaha yang berjalan, juga dalam tanggung jawab sebagai pelayan, sebagai presbiter di GBB Jemaat Alpha Omega. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan Bapak Samuel Huta Barat untuk dapat Bapak Samuel Huta Barat menjalankan tanggung jawab seperti yang Tuhan kehendaki, senantiasa memimpin, membimbing sisi rumah tangga, senantiasa bekerja dengan penuh penyertaan Tuhan dan dalam pelayanan yang Tuhan memberkati, sehingga Pak Samuel juga dapat memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan. Berkati istri terkasih dalam setiap tanggung jawab yang dijalani, usaha pekerjaan yang dilaksanakan, kiranya Tuhan juga memberkati. Dan Salam Boros bersama-sama Yagian. dengan Samuel Huta Barat, istri terkasih dapat menjalani juga tanggung jawab sebagai orang tua yang membimbing, membina anak-anak terkasih, Yuni, Devi, dan Rose, Putri. salam Dan juga. kiranya Tuhan senantiasa menjaga kehidupan anak-anak terkasih, menganugerahkan masa depan yang terbaik, memberikan yang terbaik atas kehidupan mereka ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang kami saksikan, yang kami rasakan secara khusus keluarga rasakan di sepanjang 100 hari setelah kematian anak terkasih Yosua. Maka kami percaya di waktu-waktu selanjutnya, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan akan menyertai, akan membimbing kami, akan memenuhi segala kebutuhan kami, akan menghindari kami dari rasa takut, dari segala ancaman dan kesalahan. Kiranya ya Tuhan, kami senantiasa hidup bersandar padamu saja, sehingga kami terus mengalami damai sejahtera, sukacita dan ketentraman di dalam-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama-Mu, nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita, dengan memberikan persembahan sambil menyatakan bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu Nah, pintu-pintu ini air Reza. dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3. Salam kembali sayang. Tuh Kak Yuni. Tuh, Pak Samuel sebelahnya Yuni. Di belakangnya tuh Kak Yuni sama Kak Devi. Devi sama Yuni duduk ke depan belakang. Vera sedih banget ya. Abang Habib kepanasan kali dia. Vera yang paling sedih. Polres Malang, Jawa Timur. Nama Sujes. Wah, Sandy nih Bu Joshua. Polres Australia, Polres Panjaitan, Amin, Angelina, Amelia, Rosie on the way, Menggerakkan persembahan kita kepada Tuhan. Dena, Amin, Amin, Dena, Kita berdoa. Nova Goy ya sedih banget ya.
Engkaulah segala-galanya dan sumber Mariani hidup Simbolon, Horas Batam, Horas Medan, Horas Kuala Lumpur, Aisyah Jasmine, apa kami. kabar Dan sayang? karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk Nam Suci, kemuliaan Soras-Soras. Allah, Engkau yang menerima segala kuasa dan kekayaan, nikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, marilah kita kembali dalam kehidupan kita Horas Yusnia. dan melakukan firman Tuhan yang telah Kristanto, Anto, apa kabar? Ini kita di dalam rumah Joshua ya. Ini tempat dimana disemayamkan tuh. Horas Pekalongan, apa kabar? Taiwan. Iya, Siti Ramla banyak banget yang hadir. Cara cantik, Horas-Horas, Mulia Yeni, Adel, Nur, Medan hadir, terima kasih. Selamat tamunan Horas-Horas. Iya, yang nonton subscribe dong, benar tuh. Kalau yang nonton subscribe, Inang bisa 100.000 kali ya. Horas Kaldi. Jakarta mendung ya Mbak Sri. Untung di sini panas lihat ya Inang keringetan. Tadi ada yang bilang Inang kayak belum mandi katanya, kasihan banget ya Inang ya. Amelia Nata, terima kasih sayang. Berasa di Jambi di rumahnya Joshua. Niko, apa kabar? Sri, terima kasih. Tadi pagi jam 5 bangun sampai ke Jambi, terus kita makan sebentar, terus langsung jalan ke sini 3,5 jam dari kota Jambi. Nanti ya pas sudah harus memberi kesaksian pasti datang. Terus subscribe, terima kasih yang ngingetin. Amin. Simon Simanjuntak, Horas, Rosi, Horas, Lince, terima kasih. Kudiladah, Mundemi, Korea Selatan, Horas, ya sedih. Doakan ya Joshua. Horas Hongkong, Horas Bandengan, Siki Kalang, Horas. Iya, kita berjuang, sama-sama berjuang, bantu ya. Makanya tadi ada yang bilang kita harus bantu dengan berdoa. Jangan lupa juga like and subscribe yang nonton ya. Jangan lupa Hanidu, thank you, Horas Malaysia. Dan persekutuan Roh Kudus Sinaga, Tampak, Alex Tobing, salam dari Frankfurt. Horas Frankfurt. Dari saat ini Iya, kayak belum mandi ya, capek banget. Maafkan ya. Kelihatan ya Inang capek banget ya. Iya, kita bersatu dalam kebajikan. Lanisiaan Horas, Mariani Simbolon, Horas, Nova Ghazali, terima kasih. Ya Inang langsung dari rumah subuh airport langsung ke sini Makassar. Horas. Ya terima kasih. Niko selalu baik, merinding ya. Iya benar, Siti Romla, doakan ya sayang. Sayangan Inang semua. Bantu doa, pasti Inang juga dapat 100.000 subscriber. Terima kasih banyak. Inang juga tergantung dari jempol-jempol yang nonton ya kan. Dan doa-doa kalian semoga didengarkan. Iya, nama ibu sisinya ikut doa. Gandasari Tanraja, terima kasih. Bawa sawit, Horas dari Jakarta. Elita Panjaitan, Horas sayang. Wahyu Ningsi, Lani Syahaan, terima kasih. Siar Sihombing, persidangan hari Senin.
Ya lusa jam 10 ikut nyanyi lagu rohani. Iya dong. 1000 jempol, 1000 cinta, terima kasih sayang. Dolok Sanggul, Tio Siumbing, Horas, Kamboja, Horas semuanya sehat-sehat. Aduh banyak doa untuk almarhum Joshua, tenang dan damai. Nah ini adalah Ibunda Joshua. Horas dulu ya, ini di YouTube. Horas. Shalom. Shalom semuanya. Ini Eda kesayanganku. Iya, ini doanya. Mama dalam doa biar kami sehat-sehat, bisa lancar semuanya kasus ini. Tuh, banyak sekali, ada 1160. Terima kasih buat semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, mohon berkati. Amin. Sehat-sehat Eda ya. Itu tadi mamanya Joshua ya. Terutama di dalam masalah Joshua ini, kiranya Tuhan luruskan, Terima kasih, Tuhan terima kasih sayang. memberikan jalan terbaik bagi kita sekalian. Untuk Iya, Inang selanjutnya capek ngantuk tadi juga. kita akan ngantuk, melaksanakan penyalahan ya, lilin nangis ya, yang belum telah disediakan di dandan. sini. Maaf ya. Yang pertama sekali disediakan lilin Iya. Bapak Pendeta. Iya. Ini Oma. Mbak Im dulu doakan ya. Kita ini mendoakan lintas agama, lintas suku. Doa kita pasti didengar oleh Yang kedua Yang Kuasa. Bapak Kamarudin Simanjuntak. Rame Sinaga mau lihatin ada macam sudah kepanasan. Terima kasih Bonar Pasar Ibu. Koreknya biru ya Enang. Iya. Yang ketiga Bapak Nelson. Terima kasih. Amin. Mau lihat ibadah lagi ya. Sabar, kita panggil semuanya. Dari Ketua HBB, dari Ketua PBB, dari Ketua PBB, dari masyarakat Sungai Bahar di 1, dan Bapak Ketua Pasultan di 1, Pak Sarawak. Ada di mobil lilinku yang 100 mau dibawa turun. Dari keluarga 1, dari keluarga Kota Barat. Di mana? Di kuburan. Oke, akan kita saksikan penyalahan lilin. Iya, kan lagi ke kuburan udah ada. Ada 100 lilin untuk dibagikan. Ada bawa. Kami sudah bawa. Ada 100 lilin untuk dibagikan. Untuk anak kami tolong dibagikan 100 lilin. Maksud nanti kita ke kuburan. Ziarah dulu kita. Supaya sama-sama kita menyalakan. Menyalakan sabut. Ada, mau diambil aja yang di mobil. Ada dua. Tolong Ada dibagikan 200. lilin 100. 100 lilin, kok udah pas itu udah dihitung tadi. Iya. Perwakilan Nanti aja. Enggak punya aku ada juga Iya, banyak. nanti di makam nanti kita ada. Ada 200. Iya, nanti. Iya, nanti kan ikut orang ini. Sama aja nanti semua. Ke makam tetap. Iya, ini sudah pas juga dibagi. Perwakilan baik dulu ini. Iya. Bagi. Kita menyalakan lilin ini untuk menyatakan bahwa kita membacakan doa untuk berkeluarga yang ada di Sungai Bahar, yang ada di Jambi, dan yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberikan ketabahan bagi keluarga atas wafatnya anak kesayangan kita, Brigpol Nofriansah Joshua Huta Barat SH. Kiranya Tuhan menyertai kita. Tuhan mendengarkan doa-doa Bapak Ibu Saudara agar keluarga ini cepat masalah Joshua Huta Barat cepat terselesaikan dengan baik. Saya mohon yang membawa lilin semuanya tolong berdiri. Mohon berdiri. Yang membawa lilin 100 lilin mohon berdiri.
Bisa diambil. Ini nggak nyalain. Nyalain nih, nyalain. Ada korek. Itu koreknya di situ. Sudah selesai. Kita kasihkan makan. Korek. Sangat. Orang itu yang mau itu. Oh, iya. Jalan. Saat mereka. Di dalam mobilku ada itu, ada yang buat, ada yang korek yang panjang itu. Biar aku ambil lah. Ibu, dompet saya di sini. Sini. Enggak, mobilku kuncinya mana? Sama si itu ada di Mana dia? Sudah. Mana dia? Mana? Yang mana? Mana dia? Mana ya, di mana? Oke, penyala lilin dimulai. Bapak Pendeta, jadi Pendeta KPIB yang Pemerintah Sungai Bahar. Oke, Bapak Kabarudin Simanjuntak selaku tim keluarga. Oke, Bapak Nelson Simanjuntak. Dari Ketua HDB Bapak Lamsiang Stompul. Dari Ketua PBB Bapak Purba. Dari Persautawan STM Sarohon S1 Bapak Pasaribu. Diakhiri dengan dari keluarga Bapak Samuel Huta Barat. Itulah penyala lilin yang kita laksanakan pada hari ini. Karena itu mendengar doa-doa kita semuanya. Itu Bapak Ibu yang persilakan tadi, persilakan duduk kembali. Terima kasih atas lilin dihidupkan. Untuk acara selanjutnya Bapak Saudara, kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari yang mewakili tadi penyala lilin. Yang pertama dari Ketua Persautaan STM Saroha untuk memberikan kata sambutan. Untuk pada waktu kami persilakan. Ini live-nya ke itu bro. Salam. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan yang mana kita bisa dikumpulkan pada sore hari ini dengan acara menyambut 100 hari berpulangnya bere kami ini. Kiranya apa yang menjadi persoalan untuk ke depan dengan usaha kita, marilah kita bersama-sama berdoa agar usaha untuk sidang nanti bisa berjalan dengan lancar, dan kita berdoa buat bere kami ini, biarlah kiranya dia di sisi Tuhan ditenangkan sebagaimana selamanya ini dia mulai kecil berusaha hidup ke dunia ini, ternyata
di tengah perjalanan kehidupannya dia dipanggil Tuhan. Marilah kita mengucapkan doa yang sebesar-besarnya. Dan kepada pengacara Bapak Komarudin, kami mengucapkan terima kasih besar atas perjuangan Bapak sebagaimana yang membongkar segalanya persoalan ini. Kiranya Tuhan menyertai Bapak dan kawan-kawan saudara sekalian. Tak banyak panjang lebar saya ucapkan, terima kasih. Tuhan memberkati. Tepuk tangan untuk Ketua STM Saroha. Selanjutnya semasa hidup beliau ini ada rekan-rekannya dari Jambi, yaitu kumpulan Kempo. Ada di sini untuk memberikan kesambutan sebentar. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari perkumpulan Perkemi Kempo Provinsi Jambi dalam memperingati hari 100 harinya saudara kita, teman kita, KNC kita, dan sangat kami sangat bersedih walaupun ini sudah takdir. Apapun yang terjadi itu dekat dari Allah. Jadi kami mengharapkan semoga kasusnya terbuka bagi kita semua dan kita mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Itu aja dari kami. Karena sejarah adik kami ini latihan juga dari tahun 2014 dan kami berpisah juga sekitar 2016. Kita tidak pernah ketemu lagi dan tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Itu aja. Semoga Tuhan selalu memberkati jalan terbuka untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada saudara kami, yaitu kawannya Joshua semasa udah besar. Sekarang kawan-kawan Joshua semasa kecil. Ya, tadi udah besar, dari kecil, kawannya dari kecil, siapa kawannya, dan gurunya juga. Kalau ada gurunya sini boleh. Kalau ada gurunya dari SD, SMP, SMA boleh. Ya. Ini kawannya dari kecil hingga besar. Dari SD. Oke. Apabila ada lagi, ada apa-apa? Shalom. Selamat sore buat kita semua. Kami di sini perwakilan kawan dari almarhum Joshua, atau biasanya kami itu dipanggil Prian, nama kecilnya gitu ya. Saya jadi teringat waktu kita SD dulu sering main bola di depan sini, begitu indah, riang, sampai kami mendengar kabar kematian kawan kami secara mendadak. Bahkan menurut saya sampai 100 hari kematiannya belum menemukan titik terang. Kami selaku kawan-kawan mengucapkan terima kasih juga atas berkat Tuhan telah menyertai Bapak tim pengacara dan kawan-kawan sehingga bisa mengungkap kejadian besar di balik kasus ini. Kami mendoakan supaya Bapak dan teman-teman selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan tetap semangat dan kuat menjalani semua ini. Untuk Amang Boru juga Bau dan Reja dengan Depi, kami di sini berdoa sebagai kawan-kawannya Bang Prian. Semoga kita semua tetap semangat
kemarin hari Rabu atau Kamis Bu WA saya suruh datang ke Bahar menghadiri ibadah syukur. Kita sebagai orang percaya pasti berpegang pada firman Tuhan bahwasanya kita harus mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam suka ataupun duka. Kita harus percaya di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Semoga Tuhan menguatkan kita semua. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada anak kami. Tepuk tangan dulu. Kawannya dari kecil hingga besar, inilah. Selanjutnya saya berikan kesempatan ini kepada organisasi yaitu PBB. Untuk PBB kami persilakan. Guru, ada guru. Ada guru. Oh ya, Bu Yuli. Bu Yuli Bu Nurasima nih gurunya nih. Bu Yuli Bu Nurasima nih gurunya nih, guru langsung ini SMP. Gurunya masih penting gurunya ngomong ya, dua-duanya kita dengerin ya. Tenang, kepanasan jadi pakai ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya tiga. Saya Ibu Yuli, Ibu Narasima, Ibu Novrita. Kami mewakili guru dari anak kami, Nofriansah Yesua. Saya guru SMP. Nofriansah adalah anak yang baik ya. Di antara anak-anak pada usia demikian yang banyak tingkah, dia anak yang tenang, cukup dewasa. Kami tidak begitu mengenal banyak, karena biasanya yang paling dikenal guru dengan jumlah yang banyak itu yang bandel, pintar, atau yang memang agak nakal gitu. Kalau seperti Johannes tadi apa? Karena dia pintar banget. Johannes teman tadi ya. Nofriansah ini sangat ya hebatnya baik, anaknya baik, tidak pernah bertingkah, tidak pernah menjadi sesuatu bagi kami yang membuat kami itu resah atau bagaimana sebagai guru. Karena kami yakin Ibu Rusdi sebagai ibunya mendidiknya dengan baik. Anak-anak Ibu Rusdi itu siswa kami semua, dan beliau punya kepedulian yang luar biasa terhadap anaknya. Ada keluhan sedikit, datang ke sekolah. Bu Rusdi ya, kami make upi anak begitu banyak, Bu Rusdi datang membantu. Itu beliau sebagai guru juga sebagai orang tua, jiwa kami cukup dekat rasanya karena kepedulian beliau. Kekurangan anaknya langsung datang ke sekolah. Demikianlah maka kita tahu anak-anak Ibu Rusdi depan Pak Barat menjadi anak yang sukses. Setelah diakui dengan keterbatasan yang ada, anaknya anak yang hebat-hebat. Kami belum tentu, kita belum tentu seperti itu. Bapak Ibu, Nofriansah ini dengan kasus yang ada, kita tidak menutup mata, itu adalah takdir Allah, takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun peristiwanya, sangat sedih, bahkan tidak terima ya. Tapi itulah takdir yang menyertai hidup anak kita. Dan perlulah berbangga Ibu Rusdi, Pak Barat, bahwa terpanggilnya anak kita seperti itu menjadi tonggak reformasi kepolisian. Saya merasa saya dari dulu ingin datang ke rumah dengan kawan-kawan kita, paduan suara Bu, ingin memberi penghiburan, ingin menyampaikan seperti itu, bahwa semua itu takdir. Tapi memang kita tidak merelakan caranya, maka kalau takdir itu tidak adil secara kemanusiaan, kita harus menuntut keadilan itu. Tapi lain dari itu, Tuhan memberikan karunia yang luar biasa bahwa terpanggilnya anak kita membuka mata dunia. Keadilan harus ditegakkan Indonesia. Polisi harus bersih dari orang-orang yang tidak pada tempatnya. Masih banyak polisi-polisi bagus yang bisa buat Indonesia kembali. Barat, Bu Rusdi, adik-adik semua, kita bangkit dalam kesedihan yang mendalam ini. Mudah-mudahan pengorbanan kita, perjuangan Bapak Ibu semua saudara-saudara membawa sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara, juga untuk dunia. Demikian mungkin bisa ditambahkan oleh teman. Kami sangat berbelasungkawa kepada keluarga, dan kami mengucapkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya Bapak pengacara Bapak Kamarudin Simanjuntak dan
timnya yang luar biasa. Dari awal, dari mulai pertama pagi kami dengar peristiwa itu sudah terketuk hati kami. Pertama jam 6 sudah kami dengar peristiwa itu. Kemudian ya begitulah. Sampai sekarang perjuangan para penegak hukum luar biasa. Dengan tekanan yang luar biasa, dengan berita yang kami dengar itu mengoreng sini, beri tekanan dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kuat, keluarga kuat, dan kasus ini bisa dimenangkan oleh kebenaran. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Tadi kalau bilang hajar Sambo. Silakan. Ibunya juga, gurunya juga semuanya satu-satu. Kita mau dengar omongan guru. Kepada saya merasa sedih ya. Mungkin saya cerita dengan Ibu Mas Dharma, setiap melihat yang ada di TV saya selalu nangis. Ibu siapa, Bu? Menyanyi pun saya nangis. Iya. Sampai sekarang karena saya merasakan betapa sedihnya Ibu Ros. Perkenalkan. Oh iya, maaf perkenalan. Nama saya adalah Ibu Nur Hasimah. Saya dulu juga mengajar beliau dan sampai sekarang pun saya masih ingat ya. Saya merasa bahwa apa yang saya rasakan dengan Ibu Ros itu sama-sama punya anak, Bu. Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Ros. Semoga besok dalam persidangan besok, semoga terungkap dengan yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Amin. Kebenaran akan sejujur-jujurnya, kebenaran akan terungkap. Amin, 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 amin. Baiklah, saya menambahkan selamat sore. Saya Ibu Novrita, sekaligus saya sebenarnya adalah termasuk dalam keluarga dengan Rosti ini. Karena kami dengan mamanya Prian, kami namanya Prian, bukan kami. Karena kami dari kecil, dia mulai dari mamanya honor dulu di tempat saya. Jadi bertiga, dia anaknya dibawa 3 naik motor itu, motor odong-odong dari unit 5 itu sampai ke unit 8 itu hujan panas. Sampai mamanya honor di tempat kami. Jadi dengan anak-anak ini, si Reza, si Devi, dan si almarhum Prian itu, kami kenal anak itu sangat baik. Makanya dia kalau nyebut saya itu mamak cerewet. Kalau di dalam mamanya, karena kami soulmate dari mamanya itu. Jadi kami di sini berharap kasus Prian ini, Pak, mudah-mudahan tuntas hendaknya. Jadi kami selalu mengikuti berita-berita anak kami ini dari awal dia kena berita ini. Mamanya buat WA ke saya, kenapa Ros? Anak kita Prian. Dari situ saya sudah tidak tenang lagi. Segitulah saya dekatnya dengan anak ini. Jadi kami berharap untuk ini bapak-bapak semua yang menangani kasus ini, mudah-mudahan kebenaran ada di pihak kita semua. Berkat doa kita semua, mudah-mudahan ya Allah mendengarkan upaya-upaya kita yang kebenaran itu tetap benar dan kesalahan itu tetap terungkap. Jadi kan mudah-mudahan kejujuran ada di pihak kita semua. Itu aja yang dapat, mudah-mudahan. Amin. Aplaus sekali lagi untuk ibu-ibu ini. Aplaus sekali lagi, aplaus. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Guru. Sebelum ke ormas, apabila ada dari saudara-saudara yang ingin menyampaikan isi hatinya, boleh di sini. Apabila ada yang menyampaikan isi hatinya, boleh. Gak ada? Iya benar, Oke. sila hulu benar, banyak sekali. Kita serahkan acara ini ke Guru, Ketua Bapak Guru, PBB. teman-teman. Kami persilakan. Pemuda Batak Bersatu. Bukan Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. United Nation itu. Horas. Horas. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPP Pusat Pak Lampung Sihopi. Orang ganteng. Atau Belakangnya jaringan merah. atau jajaran
Tadi salam Ini sambutan dari Pemuda Batak Bersatu. karena mereka tidak bisa karena ada Ya, ibu gurunya hebat ya. Mohon ditinggalkan. amin amin ya Allah. Dan juga yang saya hormati Ketua DPD Provinsi Jambi. Bang Martin lapar Di katanya sini ada mukanya. tadi Pak Purba dan Pak Wakar, karena ini di Pak Kabupaten Merangin karena jauh Pak Bangkok. Kalau dari sini kita 8 jam perjalanan, apalagi tambah batu bara bisa-bisa jadi 12. Karena ekonomi Indonesia ini semakin baik, sehingga membosankan. Namun demikian kita sampai selesai. Kenapa membosankan? Karena kasus itu berpindah-pindah, berubah-berubah. Tapi itulah sistem diuji kita semua untuk menjadi konsisten dalam keadilan dan kebenaran. Amin. Bapak Komarudin Simajun, saya pikir ini dulu dari Aceh, tapi dari Sumatera Utara. Sekampung saya dari Sumatera Utara. Tapi kalau untuk beruntung dijual 1.000, dapat modal balik 500 untuk Dan dibayar. sayur. Tapi karena kecerdasan, mempunyai hak moral, mempunyai hak kepintaran, beserta pengacara yang satu persatu dari Jakarta yang saya hormati. Saya tidak bisa menyebutnya satu persatu, Komandan. Kalau Bu Erna sering juga saya dengar-dengar terus, luar biasa. Irma Boluta Barat yang cantik, yang sangat luar biasa. Sama hatinya dengan wajah, dengan pikirannya, menuangkan segala hal jasa yang sangat luar biasa. Ini jauh Sungai Bahari. Baru tadi dari sana saya sudah kelaparan jadi. Wah, gitu. Kalau tidak kita dibarengi dengan iman, ini tidak sampai ke Sungai Bahari. Tapi karena kita dikuatkan oleh Tuhan, maka semuanya kita yang hadir di sini, para tamu yang ada di sini, tokoh masyarakat, beserta dari RT, dari guru, semuanya para undangan yang saya hormati, yang sangat luar biasa. Kalau ada pestanya pasti saya hadir, sama balik. Terima kasih Leku, harus sabar semuanya. Begitu juga saudara saya, naik saya dengan Bapak Utabarat, untuknya. Tuhanlah selalu memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Begitu juga HBB yang saya hormati, organisasi yang sangat luar biasa. Luar biasa kita bergandengan pada saat ini. Menyatukan suatu Sinaga ide dengar aja. untuk mencapai terciptanya, berukirnya kasus ini supaya kita saling mendukung dan menata mengikuti sampai tuntas. Amin. HBB dengan Pemuda Batak Bersatu, kita harus satu rasa, satu jiwa. Harga mati. NKRI, Horas, Manjua-jua, Manjua-jua, Jua-jua. Memang luar biasa hari 100 hari ini jadi sejarah bagi kita. Penyalakan lilin 100 lilin karena 100 hari. Demikian Pak Utabar tadi ya. Terima kasih juga kepada wartawan media yang sangat luar biasa mengikuti acara ini. Kami mengharap kawan-kawan media dan LSM mengikuti sampai perkembangan ini, jangan sampai putus. Karena perlu kita adalah keadilan, perlu kita landasan kebenaran, supaya Tuhan berkata Indonesia ini menjadi negaraku yang tercinta, ada kedamaian. Begitu juga itu yang bisa kami sampaikan dalam arti HBB Pemuda Batak Bersatu beserta tokoh masyarakat, kita harus ikuti jalur ini sampai tuntas. Kalau tidak tuntas, kita harus siap. NKRI harus dengan Juta Gajah, tidak bisa, tidak tinggi bahu pada apa ini, siap dia, luar biasa Leku. Saya ikuti berita itu siang dan malam, sampai kadang saya tidur sampai jam 4 karena mengikuti berita itu. Mungkin saya sama dengan saudara-saudaraku yang tercinta, namun apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita perbuat untuk hal ini? Doa adalah suatu senjata kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Horas dihitas semuanya. Maka saya sampaikan ini Pak Junta. Boleh? Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa.
NKRI, Horas, Manjua-jua, Enjua-jua. Itu yang bisa kami sampaikan. Horas Mari Ida Salutna. Tuhan memberkati. Terima kasih, saudaraku yang tercinta. Terima kasih sayang. Oke, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Ketua HBB Bapak Lamsian Stompul. Sores. Politikus partai rebusan belum ada. Ini para ketua nih, ketua HBB. Enak juga ya dingin-dingin. Jadi sekarang HBB Lamsiang. Awama ketua berarti kena nongkuang anggota dorong ketua deh. Jadi saya perkenalkan nama Raja Guguk, Ketua HBB Provinsi Jambi. Sampai pukul-pukul meja sama dok kapul damantang ngabitin mana teh. Itu teh bang. Jadi on si 5 juta kebetulan keluarga ada barang hamu ya teh son alana sahut odok. Amma ketua nih HBB Muaro Jambi di Sungai Bahar. Au baru do pesanon bulan 5 kalau tidak salah deh, bulan 5 tiket lah. Ini jadi agak tahu mak. Don sekretaris teh. Jadi saya belum tiba, saya like ko majo. Kebetulan naik 5 juta jala sahut kamu, apa sah mak. Jadi Horas Mari Ida Salutna. Horas. Suaksonima tu keluarga Parjolo, totong dohami hadir di setiap saat ada kegiatan-kegiatan untuk mendukung almarhum Imayana Kota Brigpol Nopriansa Joshua Huta Barat. Marhiti ulat pasadarion memang sengaja do pinasahat asa hadir Ketua DPP Pusat Horas Bangsa Batak Medan Imahala Amang Stompul. Jadi omba kepedulian kami mengikuti sudah nasa kegiatan-kegiatan usaha lau membongkar do menuntaskan persoalan ni almarhumon. Semoga jadi bisa channel selaku sekretaris masalah di DPC Kabupaten Muaro Jambi tetap antusias, tetap menopang dukungan secara khusus tuaka pengacara nang dipersayahon Ima Tuala Amata Kamarudin Simajunta. Secara khusus tuala itonami Bu Huta Barat, Irma Huta Barat, nah tetap terida di layar televisi las rohana metong mengidahamu ima di persoalan ni ibu tomuna manang bapak muna naung adong kasus di Republikon marhite kasuson lam terbongkar sudi gudang aka kasus namang ihut yang giat melalui persoalan non lam terida kebenaran ni dihita salutna halak Batak do di sudi negara ton so di mahata sianau sian DPC Kabupaten Muaro Jambi. Bisa berhasil di mata kita segitu saja dari Polres Bangsa Batak. Tadi dia ada memuji-muji Inang, tidak usah diterjemahkan. Salam. Malu. Puji Tuhan. Sama kening lau pitinada honni. Ketua Umum au Johnny Raja Guguk Sarjana Hukum, Ketua DPD HBB Provinsi Jambi. Kebetulan sarupa dohami, kebetulan sama-sama lawyer.